Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Heti Asyira. Saya guru di SMP Negeri 2 Membalong, Desa Simpang Rusa, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan kompetensi dasar 3.8 menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak. Baik. Baik, bertemu lagi dengan Ibu pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan keberkahannya. Ketua kelas, silakan bikin doanya. Yuk, siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Mungkin ya. Bisa kemana, Mbak? Sakit. Kita doakan semoga bisa cepat sembuh ya. Anak-anak, kalian kan sudah tahu nih, sekarang ini cuaca tidak menentu ya. Kadang pagi hujan, terus siangnya panas, begitu pun sebaliknya. Artinya dengan cuaca seperti ini sangat mudah sekali kita rentan dalam penyakit. Jadi kalian harus tetap selalu menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Yang pertama, pola makan, ya, makannya secara teratur. Terus yang kedua, istirahat yang cukup. Jadi ketiga adalah kalian harus rutin berolahraga, ya, biar tubuh menjadi bugar, ya, dan sehat. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kalian harus menjaga kebersihan, baik kebersihan di rumah maupun kebersihan di sekolah, ya. Nah, coba kita lihat nih di kelasnya ini, sudah bersih apa belum? Sudah. Tadi piket enggak? Piket. Jadi siswa yang piket harus bertanggung jawab untuk membersihkan kelas. Ya, jadi setiap hari itu harus piket. Nah, selanjutnya kalian masih ingat tidak pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih. Belajar tentang apa, Nak? Unsur-unsur pembangun. Unsur-unsur pembangun puisi. Masih ingat ada berapa unsur pembangun puisi? Ya, terus lagi silakan. Ada berapa? Ada dua. Ada dua. Yang pertama Unsur fisik unsur fisik dan unsur batin. dan unsur batin. Ada 5: Diksi, diksi, imaji, majas, majas, perwajahan. Ya. Jadi kita masih membahas tentang teks puisi, ya, dan masih membahas tentang unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, di mana hari ini Ibu akan menayangkan sebuah video pembacaan puisi. Silakan nanti kalian simak, ya, pembacaan puisinya, kalian lihat dan kalian amati. Museum Perjuangan, 1.
Wijoyo. Susunan batu yang bulat bentuknya berdiri kukuh menjaga senapan tua. Peluru menggeletak di atas meja, menangis di renggut cintanya, dan tak pernah kembali. Tadi sudah kalian saksikan sebuah pembacaan puisi, ya. Judulnya apa tadi? Museum Perjuangan, ya, karya Putu Wijoyo. Apakah makna dan pesan yang ingin disampaikan penulis pada puisi tersebut? Silakan ambil. Makna yang terdapat dalam puisi Museum Perjuangan karya Putu Wijoyo adalah penjelasan tentang perjuangan seorang pahlawan. Perjuangan tentang Pahlawan itu ia harus pergi untuk berperang, siap untuk tetap hidup atau mati demi kata merdeka untuk negerinya. Iya. Jadi tepuk tangan dulu untuk Nabil, ya. Apa yang dikatakan teman kalian tadi sudah benar, ya, bahwa puisi tadi itu temanya tentang sebuah perjuangan seorang pahlawan. Jadi dari segi isinya juga disebutkan dia memperjuangkan, ya, perjuangan. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Iya, silakan Deska. Apakah puisi ini berkaitan dengan pembelajaran kita? Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, pertanyaannya apakah puisi tadi ada nggak Bu kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, nah, pertanyaan sangat bagus. Jadi ada kaitannya, ya, pembelajaran kita pada hari ini dengan puisi tadi, ya, puisi yang kalian simak tadi, kalian amati tadi. Kenapa? Karena pada pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menelaah unsur pembangun puisi, ya. Jadi ada kaitannya, ya, Nak, ya, pembelajaran pada hari ini dengan video tadi. Kompetensi dasarnya adalah menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi tadi pertanyaannya, kaitannya apa Bu, ya, dengan pembelajaran kita? Nah, kaitannya tadi yang Ibu tampilkan kepada kalian, puisi tadi itu berkaitan dengan apa? Sesuai dengan temanya. Tentang apa tadi puisinya? Perjuangan. Artinya sudah masuk ke dalam kompetensi dasar kita. Ya. Apa yang tadi Ibu tanyakan tentang apa? Tema. Kalau tentang tema berarti membahas tentang unsur pembangun. Nah, jadi berkaitan sekali dengan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama menemukan unsur lahir pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca dengan menunjukkan bukti kalimat pada lain puisi. Dan yang terakhir baru kalian bisa menjelaskan unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, kalau kita lihat dari tujuan pembelajarannya, kita bisa menarik kesimpulan. Artinya apa? Ada manfaat dalam kehidupan kita. Manfaatnya apa? Manfaat pembelajaran ini dalam kehidupan kalian, yang pertama kalian mudah untuk menentukan nantinya. Kalau hari ini kita belajar menemukan tema, menemukan nadanya, majasnya, ya. Ketika kalian sudah bisa terlatih, ketika ketemu dengan puisi yang berbeda, kalian dengan mudah menentukannya. Namun berbeda pula kalau kalian tidak mempelajari unsur pembangun di dalam puisi, kalian akan sulit untuk menemukannya. Kalau ditanya orang lain atau ditanya teman kalian, kira-kira apa ya ini temanya? Apa yang dibahas? Bingung, karena tidak pernah belajar tentang menelaah unsur-unsur pembangun dalam puisi. Ya, pembelajaran kita pada hari ini nanti Ibu akan memberikan kepada kalian, menampilkan kepada kalian teks puisi nanti. Nah, teks puisi ini nanti kalian akan
Iya, kita akan mengadakan tanya jawab. Kalian bisa bertanya langsung dengan ibu berkaitan dengan puisi itu. Terus nanti setelah kalian memahami, baru kalian bisa ibu bagikan LKPD. Nah, LKPD ini kalian bisa kerjakan ya, bekerja sama dengan kelompok. Seperti biasa, kalian berdiskusi dengan kelompok kalian berkaitan dengan LKPD yang sudah ibu bagikan. Nah, setelah selesai kalian mengerjakan LKPD tersebut, setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi. Penilaiannya nanti penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi semua kegiatan kalian, baik itu kalian berdiskusi, kalian bertanya, terus kalian menjawab pertanyaan serta memberikan saran, itu tetap dinilai. Paham? Jadi kalian bisa, ini berkaitan dengan LKPD ya. Nah, jadi nanti di LKPD kalian juga akan dikasih puisi tentang kepada peminta-minta. Jadi nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian berkaitan dengan tema, terus berkaitan dengan nadanya, majasnya, ya. Jadi kalian nanti bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Iya, silakan, Deska. Puisi kepada peminta-peminta ini termasuk puisi apa? Iya, puisi yang berjudul kepada peminta-minta ini termasuk puisi apa? Ya, tadi kan di kompetensi dasar itu kan ada 3 tuh. Ada perjuangan, lingkungan hidup, terakhir apa kemarin? Tadi kondisi sosial. Nah, kalau puisi pertama tadi itu adalah perjuangan. Nah, kalau ini termasuk apa, Nak? Kondisi sosial. Kondisi sosial. Nah, jadi puisi ini termasuk kondisi sosial, ya, berkaitan dengan sosial. Ya, ini di dalam puisi ini mengisahkan seorang penyair itu bahwa menceritakan tentang seorang pengemis, ya, seorang pengemis. Kesal dengan pengemis ini. Kenapa? Mereka masih muda. Si penyair itu berpikir bahwa pengemis itu kan masih muda, masih bisa untuk bekerja. Bukan benci dengan pengemisnya, tapi dengan pekerjaannya ya seorang pengemis tadi hanya meminta minta. Ya. Ini nanti tinggal kalian tulis nama kelompoknya, terus kelas. Ya. Ini ada puisinya kepada peminta-minta. Ya. Ini. Nah, jadi di belakangnya di lembaran kedua ini ada tabel yang akan kalian isi. Jadi nanti kalian tinggal tentukan nih, misalnya diksinya. Diksinya ini ada temanya tentang apa di kolom yang sudah Ibu sediakan ini. Ya kan dibaca, waktunya Ibu kasih 15 menit. Ya. Silakan dikerjakan. Bait pertama, misalnya di bait kedua atau bait ketiga masih ada nih diksi. Oke, diksi 15.
3 menit lagi ya. Sudah selesai semuanya? Setiap kelompok harus presentasikan hasil diskusinya ya. Jadi nanti seperti biasa kita menggunakan roda peruntungan. Siapa yang beruntung hari ini akan mempresentasikan terlebih dahulu. Nah, semuanya lihat ke depan. Nah, ini ada 5 kelompok. Jadi nanti kita lihat kira-kira siapa nih yang beruntung duluan. Sudah siap? Kita mulai. Siapa yang beruntung hari ini ya? Kelompok 5. Oke, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5, nama saya Lati. Dan di sini Suaranya agak keras ya kak? kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok aku. Nanti darahku menjadi utuh. Baris 1, Nana meleleh dari luka. Baris 2, mengempas diri di bumi keras. Yaitu ada tema puisi yang berjudul Kepada Peminta-Minta adalah keprihatinan dan ketidaksetujuan. Tokoh tidak suka melihat pengemis mencari nafkah dengan cara meminta-minta. Terus ada perasaan. Perasaan buktinya yaitu mengganggu dalam kalimat, mengganggu dalam mimpiku dan menghempas aku di bumi keras, di bibir terasa pedas, mengaum di telingaku. Penyair mengungkapkan perasaan yang ingin diutarakan kepada pengemis. Terus ada nada. Nanti darahku jadi buku. Jadi seorang tokoh, aku yang merasakan iba kepada si pengemis dan memberikan apa yang ia punya dengan terpaksa. Untuk amanat ditujukan pada kalimat akan iba lagi. Jangan lagi kau bercerita, sudah tercecer semua di muka. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kita akan dengarkan tanggapan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk memberikan tanggapannya. Ya, berdiri. Selamat Angkar dari kelompok 1. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 5. Presentasi dari kelompok 5 sudah bagus, Iya. akan tetapi ada yang kurang dari Iya. kata-katanya. Dari? Itu kata-kata konkret. Oh, dari kata konkretnya. Iya. Oke, terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Aska. Baik, nah itu tadi tanggapan dari kelompok 1 ya. Katanya di kelompok 5 tadi tidak disebutkan kata konkretnya ya. Jadi ternyata di bagian unsur fisiknya itu masih ada yang belum lengkap. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut kelompok yang kedua yang akan mempresentasikannya adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami.
Unsur fisik dari puisi kepada peminta-peminta ini bersama anggota umum. 1. Diksi, yaitu nanti darahku menjadi buku. Baris keempat. Majaznya adalah menghempaskan diri di bumi keras. Bait keempat, baris kedua. Imajinya adalah telah tercecer semua di muka. Bait kedua, baris kedua. Unsur batin dari puisi kepada peminta-peminta. 1. Tema. Temanya adalah tema puisi yang muncul kepada peminta adalah keprihatinan dan ketidaksetujuan. Sekian. Dan kelompok destinasi dari kelompok kami. Tidak ada salah kata. Ini kami baca yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Baik, sekarang kita dengarkan tanggapan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberi tanggapan kelompok 1. Menurut saya teksnya tidak bagus, akan tetapi cara penyampaiannya masih terpatah-patah, lebih banyak diam. Lebih banyak diamnya pada saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. Unsur membangun puisi. 1. Diksi, menyerahkan diri dan segala dosa. 2. Imaji, nanti darahku jadi beku. 3. Itu ada tema keprihatinan dan ketidaksetujuan. Di sini tokoh aku tidak suka melihat pengemis mencari nafkah dengan rasa meminta-minta. Yang kedua ada perasaan yang terdapat dalam kepada cerita peminta-minta mampu mengungkapkan isi hati penyair yang begitu menginginkan pengemis untuk tidak lagi meminta-minta dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga ada nada. Puisi kepada peminta-minta bernada terpaksa seperti yang ditunjukkan oleh kalimat baik aku akan menghadapi dia, menyerahkan diri dan segala dosa, tapi jangan tentang lagi aku, nanti darahku jadi beku. Yang keempat ada amanat. Amanat puisi kepada peminta-minta adalah ajakan penyair kepada pembaca agar tetap berusaha dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri serta Terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil tadi ya. Jadi ada beberapa tadi kita dengar sendiri, ada ini unsur fisik tadi sudah kita bahas ya. Kemarin juga sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas apa yang dimaksud dengan tema, apa yang dimaksud dengan nada, tipografi, itu semuanya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Akan tetapi pada hari ini hanya Ibu ulang kembali, Ibu ingatkan kembali kepada kalian apa yang dimaksud dengan unsur fisik, unsur batin ya. Juga nanti kita akan tunjuk, lihat benar-benar benar enggak bahwa temanya itu termasuk tema yang ada di dalam puisi kepada peminta-minta itu. Temanya adalah keprihatinan ya, kita lihat nanti. Baik, nah kalian lihat itu rima di puisi kepada peminta-minta di bait pertama menggunakan rima apa?
A, B, B. Ya. Berarti dia menggunakan rima apa nak di sini? Kembar. Iya, lima kembar. Ya, berarti menggunakan A, B, B. Ya. Nah, kita lihat kembali nih di bait kedua. Menggunakan rima apa? Iya, jadi termasuk rima bagus. Ya, jadi kita lihat di sini rimanya. Ya, nah, benar nggak yang kalian isi tadi? Ya. Nah, selanjutnya lihat di diksi. Kemarin pada saat menyimpulkan makna puisi, kita sudah belajar tentang ada dua maknanya, yaitu makna denotasi dan konotasi. Sudah belajar kan? Ya. Pada peminta-minta tadi kalian temukan apa? Ada kata apa? Diksinya apa? Pada baris kedua, menyerahkan diri dan segala, ya. Terus juga ada nanti darahku menjadi beku, ya. Jadi itu termasuk ke dalam diksi atau pilihan katanya, ya. Nah, kita lanjut di sini ada majas. Tadi kalian temukan tidak di puisi kepada peminta-minta? Majasnya ada apa? Hiperbola. Yaitu apa? Nanti darahku jadi buku. Iya, nanti darahku menjadi buku. Dengan semangatnya dulu. Ya. Jadi kita tetap semangat dulu. Ya. Kalau nanti tepuk semangat. Ulang lagi, satu kali lagi. Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjut. Nah, tadi kalian sudah, sekarang setiap kelompok kumpulkan LKPD-nya ke depan. Pembelajaran kita tadi sudah kita bahas tentang LKPD, ya. Jadi kita tadi belajar tentang apa tadi? Membangun visi. Ada berapa tadi unsur membangun visi? Ada dua. Yang pertama visi. Dan unsur Batin. Ya. Unsur fisik ada apa? Satu. Iya. Yang pertama tadi rima, diksi, imaji, majas, perwajahan atau tipografi. Ya. Berarti ada lima. Ya. Terus unsur batinnya ada berapa? 4. Yang pertama Tema. nada, Suasana. Perasaan. amanah. Ya. Jadi ada 4. Kalian berdiri ya. Jadi saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi yaitu ada rima, imaji, perwajahan, majas, diksi. Dan selanjutnya ada persamaan bunyi. Persamaan bunyi rima, 5 jenis rima yaitu ada rima tegak lurus, AAA, rima gembar, AABB, rima sila, isi, pilihan kata, donatasi, dan konotasi. Selanjutnya ada majas nil. Terima kasih kepada Rahel, silakan duduk. Terima kasih ya. Oke, siapa lagi yang akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan dibantu. Saya akan menyimpulkan unsur batin pada teks pembangunan puisi. Untuk unsur batin yaitu ada tema,
Tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar suatu karya dicipta dan ada nada dan perasaan. Berkaitan dengan pembaca, berkaitan dengan penulis. Serta yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui karyanya. Sekian itu saja. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Rahel dan Yulanti. Baik, anak-anak. Kita tadi sudah mendengarkan teman kalian menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Ya, jadi evaluasi ini kita menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi anak-anak nanti silakan gunakan gawainya, ya. Buka langsung aplikasinya. Nanti akan dikasih kode, ya, untuk kalian masuk ke aplikasi tersebut. Nah, silakan gunakan gawainya. Sudah disiapkan gawainya? Sudah. Nah, silakan masukkan kode ini, ya. 895223. Silakan dimasukkan. Masukkan kode. Bisa? Sudah. Sudah? Sudah semua? Ya. Sudah? Sudah siap? Oke, kita mulai. Ayo, Mirna, semangat. Ayo, kejar. Siapa itu yang tertinggi nilainya? Mirnawati. Oh, fokus ya. Yang tertinggi Mirna, terus Aulia dan Cindy. Tepuk tangan dulu. Jadi proses evaluasi ini adalah untuk melihat tingkat pemahaman kalian, ya. Yang lainnya sudah bagus, ya. Rata-rata ada yang 70, 80, terus ada juga yang 90, ya. Nilainya. Tapi yang di bawah KKM cuma ada 2 atau 3 orang tadi kalau itu lihat, ya. Nah, baik, pembelajaran kita Ibu rasa sudah cukup untuk hari ini, ya. Pertemuan selanjutnya kalian silahkan membaca materi tentang menulis teks puisi. Artinya nanti kalian akan membuat puisi, ya, untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.